Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu, guru hebat. Perkenalkan, saya Sulistiorini, guru TK Islam Al-Husna Salatiga. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman topik 1 yaitu Merdeka Belajar. Dan judul yang saya pilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, kita diharapkan 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan di Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ki Hajar Dewantoro berkata, pendidikan memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan murid untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmaninya, agar mereka dapat memperbaiki perilakunya. Sistem pendidikan zaman kolonial adanya hanya perintah dan sanksi. Contohnya, menghukum murid apabila tidak mengerjakan perintah dari guru. Kemudian berorientasi pada aspek kognitif saja. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantoro mengenalkan pada sistem AMO, yaitu ing ngarsa tung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan atau memberi contoh. Ing madya mangun karso, artinya di tengah harus memberikan semangat kepada murid. Tut wuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan atau menjadikan muridnya sebagai mandiri. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik kita dan mengajar kita harus sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan asas Trikon, dalam mendampingi murid, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan. Yang pertama adalah kontinu, yang pengembangannya dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, adalah memilah berbagai sistem pendidikan dari luar yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga konsentris, yang artinya bersikap terbuka tetapi tetap selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitarnya. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan
cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kodrat anak ibaratnya kertas yang sudah terisi. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Nah, itulah tadi beberapa pokok di dalam Merdeka Belajar. Setelah menyimak video tadi, apa yang bisa saya lakukan? Ya, teman-teman, isilah form umpan balik pada Google Form yang sudah kami sediakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.